Ya masih tetap semangat. Masih tetap semangat di Haleluya. sore hari ini. Iya, masih di pembahasan ini sahabat Sarati keluarga bahagia ya. Nah, bagi Anda yang mau request lagu-lagu rohani atau juga bertanya di seputar pembahasan keluarga ya, dan sahabat Sarati boleh menanya apa aja ya. Ya, Nanti boleh. nanti Bang Janter akan pasti jawab ya Ya, pertanyaan-pertanyaan. semua pertanyaan akan dijawab. Ya, bagi Anda yang mau bertanya tentang seputar keluarga, misalnya bagaimana keluarga yang harmonis atau bagaimana, ya ditanya saja. Boleh dikirim melalui SMS atau juga WA di nomor 081162050066. Sekali lagi 081162050066. Ya, jadi Bang Janter mengenai keluarga ya, Ya. tentunya keluarga bahagia. Nah, sebelum kita ke keluarga bahagia, ada banyak ya, seperti akhir-akhir ini saya dapatkan info juga perceraian Iya. seperti di Semarang nih. Iya. Naik 3 kali lipat selama wabah corona. Nah, Iya. ini penyebabnya apa ini ya, Bang? Ya, bisa saja ini faktor ekonomi ya. Oh iya. Karena saya lihat dari siaran televisi beberapa hari yang lalu, penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Namun kalau saya pribadi itu bukan faktor ekonomi menjadi masalahnya, tetapi ini adalah terlebih faktor komunikasi gitu. Kenapa saya bilang faktor komunikasi? Karena gini, karena selama belum corona mereka sudah terbiasa komunikasi ala saja gitu. Iya, pulang kerja komunikasi, mau kerja, nah gitu. Nah, tapi selama COVID-19 ini mereka dipertemukan satu harian, ya kan? Bahkan ada sampai berbulan-bulan ya. Ada yang kita lihat bahkan sampai 3 bulan dia di rumah saja kan? Iya. Nah, melihat wajah yang sama. Iya. itu aja terus yang dilihat. Nah, dalam hubungan keluarga ini semakin sering bersama, kalau komunikasi tidak baik, itulah menjadi penyebab percekcokan rumah tangga. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut saya faktor perceraian yang kita lihat belakangan ini 3 kali meningkat itu bukan masalah faktor ekonomi saja, tapi terlebih terhadap faktor komunikasi gitu, Bung Herbert. Atau bosan kali ya. Bisa saja bosan karena kan melihat itu saja itu saja gitu. Karena kalau kita pun di dalam kamar terus, dalam rumah terus, ya bisa saja bosan gitu. Tapi kalau kita menarik ke kerohanian, kekristenan, kan firman Tuhan katakan tidak boleh bercerai. Iya. Jadi bagaimana pandangan Bang Janter ini mengenai keluarga Kristen dalam hal ini? Ya, terima kasih Bung Herbert untuk pertanyaannya. Gini, ada banyak pendeta yang melegalkan atau yang memperbolehkan perceraian gitu. Ada itu pendetanya. Tapi apakah pendeta tersebut kita salahkan? Enggak. Karena gini, mereka punya pendapat sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan pendapat pola pikir mereka. Tapi kalau bagi saya sendiri jelas dikatakan bahwa Elohim benci perceraian. Nah, itu saja sudah kita tahu bahwa siapa saja yang bercerai Elohim benci. Itu jelas ayatnya. Elohim benci perceraian. Nah, ada lagi firman berkata gini, banyak pendeta yang salah tafsir. Ya gitu. Karena gini, waktu Farisi berkata, ini kalau Musa berkata suami istri bertengkar misalnya kan, maka kita harus menunjukkan surat cerai gitu. Lalu juru selamat kita atau saya sendiri berkata, Yahshua Hamasya, dia berkata begini, karena ketegaran hatimulah maka Musa memperbolehkan bercerai, ya kan? Karena ketegaran hatinya, karena Farisi ini memaksa supaya dari mulut Yahshua itu sendiri keluar kata-kata perceraian. Benar, Yahshua mengeluarkan kata-kata tersebut dengan berkata begini, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, ini yang menjadi ketidaksepemahaman
kita dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, ayat ini yang menjadi pondasi mereka, berkata bahwa Yahshua saja menginginkan perceraian. Buktinya ditulis bahwa siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Berarti apakah dalam pandangan ini boleh bercerai asal zina? Nah, gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu diutarakan dari mulut Yahshua sendiri, itu karena ketegaran hati oleh Farisi. Jadi karena ketegaran hatinya lah maka dicantumkan kata-kata tersebut. Ya gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri dalam pandangan Kristen, perceraian itu sangat dilarang. Iya, karena memang secara pribadi pasti orang-orang juga tidak suka Ya. saya. Iya, gini. Kalau misalnya saya pendeta gitu ya, Bung Herbert pendeta. Nah, ini misalnya Bung Herbert pendeta yang melegalkan atau memperbolehkan cerai dengan alasan tertentu. Ya. Nah, kalau saya seorang pendeta yang tidak boleh bercerai dengan alasan tersebut, lalu ada datang istri datang kepada Bung Herbert dengan berbagai alasan, pokoknya begini. Nah, karena saudara Bung Herbert memperbolehkan cerai dengan alasan tertentu, maka saya yakin Bung Herbert, ini contoh ya, Bung Herbert akan berkata, ya udah, bolehlah, ceraikanlah dia karena alasannya sudah ini ya, gitu kan. Nah, karena saya sebagai pendeta yang tidak memperbolehkan perceraian apapun alasannya. Nah, kalau ada orang atau istri atau suami yang datang kepada saya, maka saya mati-matian saya akan pertahankan rumah tangga orang tersebut. Gitu. Iya, ya. Luar biasa nih sahabat Suara Hati, penjelasan dari Bang Iya. Janter Sianturi mengenai masih seputar perceraian ini ya. Iya. Yang dimana marak-maraknya seperti di daerah Semarang ya, naik 3 kali lipat selama Iya. wabah corona. Iya, benar sekali Bung Herbert. Karena sangat memperhatikan juga nih ya, memprihatinkan bagaimana jangan sampai khususnya di daerah Toba jangan sampai seperti itu. Iya, benar sekali. Kita percaya anak-anak Tuhan, kita semuanya adalah orang-orang yang luar biasa pastinya. Iya. Nah, akan menarik lagi sahabat Suara Hati, namun sebelum kita lanjut, kita akan tetap putarkan lagu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Ya, 2 lagu pujian ini ada Doa Mengubah Segala Sesuatu dan dari Victor Huta Barat, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Stay tune terus di Suara Hati FM bersama dengan saya Herbert Sihotan dan Janter Sianturi.